ya'ti baghtatan. Mati itu datangnya mendadak, saudara. Saudara Yudi Saputra, beliau dalam keadaan sehat walafiat. Pagi-pagi masih beli rokok. Jam 11 beliau sudah menghadap Sang Rabbul Jalal. Sehat, saudara. Tapi yang namanya kematian, al-mautu ya'ti baghtatan. Mati itu datangnya secara mendadak, nggak dikabarin. Kalau kita mati dikabarin, saudara, enak. Makanya kita diperintahkan oleh Nabi, asadu ummati baina sittin wa sab'in. Umatmu itu diambil umurnya antara 60 dengan 70. Ini saudara Yudi umurnya masih usia muda, 46 tahun. Maka umur Nabi 63 tahun, patokan kita, ibu. Jadi yang sekarang umur udah 60 tahun, tinggal berapa tahun lagi? Hey, Nabi umurnya 63, patokan kita tuh. Yang sekarang umur udah 60, berapa tahun lagi? 3 tahun. Yang sekarang udah 62 tahun, tinggal setahun. Yang sekarang 62 tahun lebih 10 bulan, 2 bulan. Yang sekarang 62 tahun lebih 11 bulan, sebulan. Sebulan lagi kita bakal mati, ya. Maka mati ini kata ulama, al-mautu ya'ti baghtatan. Mati itu datangnya mendadak. Isbir ala ahwaliha. Hendaknya kalian sabar atas ketentuan Allah. La mauta illa bil ajal. Tidak ada kematian kecuali dengan ajal. Semuanya ditentukan oleh Allah Ta'ala. Sebagian Al-Quran menyatakan fa'idha ja'ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau kematian sudah datang, ajal udah sampai, Israel udah datang, agak bisa dimajuin, gak bisa dimundurin. Begitu malaikat datang kita ngomong, gue jangan mati dulu ya, ntar kalau anak gue udah habis kawin semua. Kira-kira bisa nggak begitu? Malaikat, gue jangan mati dulu, ntar habis gajian. Kalau gue habis gajian agak repotin anak, bisa nggak begitu? Malaikat, gue jangan mati dulu, ntar habis nyawa. Kalau udah nyawa udah naik semua, gue baru mati dah. Bisa nggak begitu tuh? Malaikat, saya jangan mati dulu, ntar kalau bisnis udah nembus. Kira-kira bisa nggak begitu? Nggak bisa. Kalau malaikat sudah datang, ajal kita sudah datang, fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Tidak bisa dimajuin, tidak bisa dimundurin. Makanya Bapak ada cerita, ada orang takut buat mati. Ada orang? Gua takut buat mati, gua takut buat ada. Dia pesan anaknya, Tong, kalau nanti emak lagi sekarat, emak takut buat mati, Tong. Terus mak, kalau emak lagi sekarat, jangan sampai ketemu malaikat, masukin ke dalam lemari. Pesan anak itu. Kalau emak lagi sekarat, lagi tengap-tengap, masukin ke lemari. Lemarinya kunci. Jangan sampai ketemu malaikat. Di dalam lemari ada kamar, kamarnya kunci. Di dalam kamar ada rumah, rumahnya kunci. Di dalam rumah ada pagar, pagarnya kunci. Tinggal. Begitu emaknya lagi sekarat, dibuka lemari pakaian, dimasukin emaknya, dibedelin, dikunci. Lemari dikunci, rumah dikunci, pintu dikunci, ditinggal seminggu. Begitu dia pulang, emaknya udah ngeletak, saudara sekalian mati juga. Walaupun ngumpet di mana aja kita bakal mati, ketemu, saudara. Lihat di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika Nabi Sulaiman lagi ngajarin dakwah, ada muridnya, saudara. Tiba-tiba ada datang tamu, nggak ketahuan datangnya. Itu malaikat Israel. Kalau datang nggak ketahuan, langsung buat datang. Begitu datang, itu ngeliatin muridnya Nabiullah Sulaiman, diliatin aja. Muridnya nanya, ya Nabiullah Sulaiman, itu orang siapa sih, gede banget, matanya nggak pernah kedip. Itu malaikat Israel, saudara. Sejak diciptakan oleh Allah nggak pernah kedip tuh malaikat. Bapak-bapak, kira-kira kalau nggak pernah kedip. Malaikat Israel dalam Naqul Akhbar dan nggak pernah kedip. Dia kalau ngeliatin orang dari ujung kaki sampai ujung kepala diliatin, saudara. Akhirnya orang bilang, ya Nabi Sulaiman, ini siapa sih? Orang gede tinggi, liatin dari tadi, dari ujung kaki sampai ujung kepala siapa?
Kata Nabi Sulaiman itu malaikat Israel alaihissalam. Gemetar saudara dia. Begitu gemetar kata dia, ya Nabi Sulaiman, pindahin saya, bawa saya kemana kayak yang jauh ke negeri yang agak ada orang. Jangan sampai ketemu dia nih, saya takut buat dia. Kata Nabi Sulaiman, emang apa? Saya takut buat mati. Ini kalau ketemu dia mati udah nih. Akhirnya Nabi Sulaiman panggil saudara. Panggil Nabi Sulaiman itu saudara, bala tentaranya jin, bala tentaranya angin dibawa. Bawa orang ini ke tempat yang gak ada orang. Dibawa oleh malaikat, ya, dibawa oleh para jin dan angin. Malaikat bawa. Begitu sampai sono nggak ada orang sendiri. Nah, kamu saya tinggal. Begitu ditinggal saudara, ada yang nyampe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu betul muridnya Nabi Sulaiman? Betul. Tuhan siapa ini? Tadi nggak ada orang. Ini siapa? Saya malaikat Israel alaihissalam. Waduh. Berarti malaikat ada di mana? Boleh jadi Quran mengatakan aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyada. Di mana saja kita ada, malaikat maut akan menyertai kita saudara. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal bawa iman, bawa amal soleh, bawa kebaikan. Jadi kata oleh ulama, innamal mar'u haditsun lima ba'dal maut. Sesungguhnya seorang itu meninggal dunia menjadi cerita. Saudara, Bapak, ketika kita meninggal dunia menjadi cerita, kata ulama. Bakun hadisan hasanah. Ukirlah hidup ini dengan tinta emas. Ukirlah hidup ini dengan kebaikan. Sehingga ketika kita meninggal dunia, kita dikenang orang, kita dirindukan orang. Ya Allah, si Anu baik banget ya, meninggal, betul nggak? Kan ada orang meninggal dunia dikangenin orang sudah. Itu orang baik, orang nggak pernah berantem, nggak pernah ribut, nggak pernah begini begitu. Meninggal, ya Allah, kesian amat ya. Nama kita kata ulama, bakun hadisan hasanah. Ukirlah nama kita dengan kebaikan yang ada di dunia menjadi cerita buat keluarga kita. Saudara, kalau keluarga cerita, ya Allah ini baik orangnya, yang orang ada teganya. Saudara, beliau sebelum meninggal dunia pernah cerita sama saya, Bang, ini masjid begitu megahnya, mudah-mudahan doain saya Bang biar dapat rezeki. Ini masjid saya mendandani biar rapi. Alhamdulillah. Saudara, mungkin Allah lebih tahu, beliau punya cita-cita, mudah-mudahan menjadi amal kebaikan beliau saudara. Beliau cerita, ya Allah Bang, ini masjid udah megah, tapi ini kayaknya keuangannya kurang. Doain saya Bang, saya lagi nyari rezeki, mudah-mudahan saya ketemu, saya mau bantu bangun masjid ini. Walaupun beliau belum kesampaian hajatnya, niatnya ini dijadikan sebagai amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saudara, jangan jadikan tinta emas ini menjadi berubah ya. Jangan kita hidup di dunia menjadi cerita jelek. Begitu kita meninggal dunia, orang tepuk tangan, bagus lu mati, ore lu mati. Ada saudara, orang saking keselnya ada orang meninggal dunia, ada pribadi nih, ya kalau mati gua bakar kenyang sebakul. Ya Allah, saking ada yang jahatnya. Begitu meninggal dunia, kuburannya diberakin saudara. Kuburan orang diberakin. Ya Allah, itu orang kayak apa makhluk? Ya, sampai gini jangan saudara ya. Fakun hadisan lima warok. Jadikanlah cerita hidup kita di dunia supaya jadi ceritanya yang baik. Ukirlah hidup kita ini dengan tinta emas kata ulama, sehingga menjadi cerita anak-anak kita, keluarga kita yang meninggal dunia orang baik. Makanya kan mayat kalau selesai sholat kan disaksikan, yashhadu anna hadzal janazah anna hadzal mayit min ahli khair. Begitu ya. Mudah-mudahan saudara Yudi malam hari ini kita buat pernyataan saudara, betul nggak? Kemarin lagi sholatin lupa itu mesti baca saudara. Yashhadu anna hadzal mayit min ahli khair. Saksikan ini orang semua yang meninggal ini orang baik. Itu mesti bilangin saudara. Ada hadis riwayat Imam Nasai, kalau ada orang meninggal dunia dibilang orang baik, walaupun itu orang jelek saudara, catatan terakhir itu ini tuh. Maka ulama mengajarkan isyhadu anna hadzal mayit min ahli khair. Malam hari ini Bapak Ibu sekalian, jawab pertanyaan saya.
Isyhadu anna hadzal bait Yudi Saputra min ahli khair, min ahli khair, min ahli khair, min ahli jannah. Amin ya rabbal. Saudara Yudi, mudah-mudahan Anda termasuk orang yang baik, orang yang meninggal baik, orang meninggal dunia bawa husnul khatimah. Satu, Pak, ini hidup kita sementara, betul nggak? Dunia ini kayak kita ngelajo, tahu nggak ngelajo? Zaman dulu kita ngelajo jam 2, jam 3 udah jalan, betul nggak? Kalau bocah sekarang ngelajo nggak ada tuh. Bocah sekarang ngelajo nggak kena dus. Ya, ngelajo nggak ada. Dulu kita ngelajo, saudara, jam 2, jam 3 jalan. Allah, kopi kulan panjang, ya. Kalau tempat ngelajo kita rajin, potong juga, ya. Kemudian masak juga, ya. Apalagi nyopet juga, banyak boleh nggak? Belum nggak? Kan ada orang geprak kadang-kadang nyopet, nggak ketahuan. Begitu mau geprakan lewat jalan. Saya pernah nanggung ada ibu pulang geprak lewat jalan. Junjung geprakan, bayar itu apa Wak? Geprakan, begitu lama jatuh, begitu jatuh gabah ada 10 kilo. Bukan orang sini, orang sono. Orang sini sih enggak. Kalau di tempat ngelajo kita rajin, ya insya Allah boleh kita banyak, betul. Di dunia kalau kita rajin, mudah-mudahan amal ibadah kita buat nanti di negeri akhirat. Amin ya rabbal. Yang kedua, pesan Jibril seru, saudara. Ya Muhammad, wahdid ma syi'ta fa innaka mufarriqu. Wahai Nabi Muhammad, silakan cintai apa yang kau cintai, silakan. Kau punya istri, cintai. Kau punya suami, cintai. Kau punya anak, punya keluarga, punya harta, punya jabatan, punya kendaraan, punya apa saja di dunia, kata Jibril, silakan senengin, cintai. Tapi ingat, Pak Inna kamu perliku, semuanya itu bakal berpisah dengan kita, betul? Nih, Ananda Yudi sudah pulang warahmatullah, pulang, beliau berpisah kita dengan anak, berpisah dengan istri, satu pun nggak ada yang kita bawa dunia kita. Ada yang kita bawa? Yang kita bawa, saudara sekalian, kain kafan, itu pun pinggirannya disobek, saudara sekalian. Ambil itu kadang-kadang disobek, ada yang disobek sampai panjang banget, ya. Baju kita banyak di kamar, lemari, baju kita apa numpuk-numpuk, satu pun baju kita ada kita bawa nggak? Nggak ada bawa, saudara. Mobil kita, kendaraan kita, satu pun nggak ada ikut, saudara sekalian. Apa yang kita bawa buat akhirat, saudara? Yang kita bawa adalah amal kebaikan kita, betul? Kata Jibril, wahbi masyita fa innaka mufarriqu. Ingatlah, cintai boleh kamu senengin, cinta bini boleh, cinta istri suami boleh, cintai mereka dengan sesungguhnya. Tapi ingat, semua yang kita cintai bakal berpisah. Makanya saudara, Rasulullah pernah ditanya, ya Rasul, di manakah manusia yang paling menyedihkan saat meninggal dunia? Saat kita berpisah dengan roh jasad kita, di mana yang paling menyedihkan? Kata Sayyidah Aisyah. Apa kata Rasul? Ya Aisyah, manusia yang paling menyedihkan, paling menakutkan, paling mengkhawatirkan saat meninggal dunia, ketika roh sampai di tenggorokan. Nih saudara, Bapak Ibu, kalau roh sampai di tenggorokan, berarti taubat kita sudah tidak diterima. Innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yughargir. Allah menerima taubat hambanya sebelum napas kita bolak-balik tenggorokan, sebelum roh saudara sekalian ada di tenggorokan. Kata ulama, taubat itu tidak diterima dua. Yang pertama, kalau matahari nanti keluar dari sebelah barat, bang, nanti satu saat ibu-ibu, matahari biasanya keluar sebelah timur, tiba-tiba dia keluar sebelah barat. Itu apa tandanya? Tandanya datangnya hari kiamat. Saat itu tobat kita sudah tidak diterima. Yang kedua, tiba tobat tidak diterima kalau roh kita sampai di tenggorokan. Nih, kita lagi sakaratul maut. Itu yang paling menyedihkan, kata ulama, kata Nabi. Kenapa? Allah sampaikan Quran surah Waqiah. Falaula idza balagatil qulqum wa antum hina idzin tandurun. Lihat surah Waqiah, saudara. Falaula idza balagatil qulqum wa antum hina idzin tandurun.
apa akan terjadi dengan kita? Kalau nafas burukmu sudah di tenggorokan, kata Quran, wa antum hina idzin tanzurun, kamu saat itu dalam keadaan bingung. Ibu, bapak, kalau roh sudah sini, nafas kita sudah nyesek, mata sudah tidak bisa melihat orang, kuping sudah budak, berdepan kita sudah berdiri malaikat Israel alaihissalam. Saat itu adalah saat yang paling menyedihkan. Kenapa? Karena sebentar lagi dunia akan kita tinggalkan, anak kita tinggalkan, suami kita tinggalkan, istri kita tinggalkan, semuanya akan sebentar lagi berpisah dengan kita. Kata Nabi, wa antum hina idzin tanzurun, kamu saat itu dalam keadaan bingung. Ibu, kita lihat ke kanan dan ke kiri, semuanya anak kita lihat, suami, istri kita lihat, semuanya sebentar lagi akan kita tinggalkan. Apa yang terjadi? Ketika kita sedang merongrong napas kita memohon kepada Allah supaya kita dipanjangkan umur kita. Makanya kalau kita lagi sekarat, terus kalian itu orang lagi minta, ya Allah panjangin umur saya. Siapa yang bilang? Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Di ujung ayat ini saudara ditekan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas salihin. Kalau orang kita bikin bahasa ini, ya Rabb, ya Tuhan, ya Allah, nafas ini udah nyesek, di depan udah berdiri malaikat Israel, panjangin umur saya apa ya Allah, ya Allah panjangin umur saya. Kalau saya dipanjangin umur, saya mau sedekah yang banyak, saya mau rajin ibadah, saya mau banyak silaturahim, saya banyak berbuat baik ya Allah, panjangin umur apa ya Allah. Itu orang teriak, saya kerja panjang umur ya Allah, berbuat baik ya Allah. Ketika kita sedang merontak, menangis, meminta kepada Allah supaya umur kita dipanjangkan, dijawab oleh malaikat Israel. Saudara, di depan kita berdiri malaikat Israel. Apa kata Israel? Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Ya Allah, kita lagi nangis ya Rabb, panjangin umur apa ya Allah, nafas udah nyesek, saya berpanjang umur ya Allah, saya beribadah yang rajin. Dijawab oleh malaikat di depan kita, wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Artinya apa? Tidak bakalan dipanjangin lagi umurmu. Kata malaikat, enggak dipanjangin lagi, sudah tidak ada lagi kesempatan. Kalau bahasa kampung kita, lu kemarin-kemarin kemana? Lu lagi sehat, lu kemana? Gak kenal masjid. Udah mati baru kenal masjid. Kata malaikat, lu kemarin kemana-mana, lagi banyak duit, lu lupa. Betul gak? Lu lagi sehat kemana? Lu lagi hidup kemana? Sekarang udah habis waktunya, semuanya sudah berakhir. Siapkan dirimu untuk kembali kepada Rabb Tuhan Allah Azza wa Jalla. Kata malaikat, udah ada ngomong, siapkan dirimu. Nah ini saudara, disebutkan dalam hadis termuji, yamutun nas ala ma asya alaih, yamutun nasu ala ma asya alaih. Manusia meninggal itu tergantung amal perbuatannya. Ya, mudah-mudahan kita meninggal di dalam husnul khatimah. Amin ya Rabbal. Kata malaikat udah nyebut. Nah makanya ibu sekalian, kalau kita lagi nyaksiin orang lagi sekarat, lagi ngap-ngapan, itu jangan diajak ngomong. Kayak orang kandungan, emaknya lagi sekarat, dia ngomong, mak kalau mati itu mana piring buat siapa mak? Anu bakal siapa mak? Bapaknya mati, bapaknya lagi tengah-tengah. Bapak kalau mati giring di mana bang? Itu motor buat siapa, tanah buat siapa? Bapaknya diajak ngomong itu, diajak ngurusin omongan itu, sudah nggak nyambung saudara. Ya Allah, maka dianjurkan oleh ulama
lakinu mautakum bi kalimatillah ilaha illallah Muhammadur. Ajarkan kompok kupingnya, bacakan kalimat la ilaha illallah Muhammadur. Jangan suruh nyebut. Ini kadang-kadang suruh nyebut apa bang? Nyebut. Jangan suruh nyebut. Kompok kupingnya, baca kalimat la ilaha illallah Muhammadur. Suruh nyebut. Ada cerita saudara, panjang topeng mati tukang bacol. Begitu lagi sekarat, bini bilang udah ngapa nyebut bang, jangan ngomong aja, udah ngomong banyol. Emang di dunia orang tukang banyol, apa mau mati masih banyol juga. Bagaimana gua menyebut, pikiran gua lagi kalah kabut, gua lihat orang lagi pada ribut. Kalau gua mati, lu jadi janda, banyak yang rebut. Saudara, mau mati masih jadi janda. Ya Allah, makanya kata ulama, lakinu mautakum bi kalimatillah ilaha illallah. Anak orang meninggal dunia, mulutnya, lidahnya bisa menyebut la ilaha illallah, bakal selamat dunia dan akhirat. Tapi tidak gampang. Orang meninggal dunia ini menyebut la ilaha illallah mudah saudara. Kata orang begini, udah kita jangan sembahyang, la ilaha illallah ini kita lancarin, gampang. Itu kalau meninggal susah. Jadi itu bisa kita nyebut kalau kita di dunia yang mengerjakan apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan malam hari ini ada manfaatnya buat kita semua. Kita bakal pulang saudara. Apa yang kita sombongkan di dunia ada. Semuanya bakal pulang, bakal menghadap Rabbul Jalla Jalaluh. Jangan sampai pulang kita salah. Kita datang dari Allah, pulangnya salah. Bapak kalau dari mana-mana kita pulang ke rumah, kita semangat gak pulang? Kita pulang ke rumah semangat, kenapa? Bakal ketemu istri, ketemu anak, bawa uang, bawa oleh-oleh, pulang semangat, alamatnya tahu. Jangan kita pulang alamat nggak tahu. Kita dari Priuk pulang ke rumah, alamat nggak tahu, nyasar ya kira-kira. Pulang keluarga nggak tahu, nyasar nggak nyasar. Maka kita dianjurkan oleh ulama Al-Imam Syauqi, sebelum kau mati carilah belajar mati, supaya di mana tempatmu nanti tinggal, alamatnya mana, siapa temenmu, amal apa yang nemenin nanti di akhirat. Itu sudah cari saudara. Jangan sampai kita pulang salah, alamat nggak tahu, siapa yang kita temuin, siapa yang kita dapatkan, apa yang kita bawa. Ini bakal pulang mati kita saudara sekalian. Siapa yang ketemu nanti di alam kubur? Ya Allah, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Yang terakhir, sebelum saya tutup, saya atas nama keluarga sekali mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya para bapak sekalian yang telah menyempatkan waktu, Bapak Dewan, Bapak Romi, Adi Marjaya, para ulama, para tamu yang dekat yang jauh yang telah menyempatkan waktu. Kami atas nama keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bacaan-bacaan kita dari mulai Yasin, zikrullah, doa, mudah-mudahan menjadi amal ibadah yang bisa mendapatkan kemuliaan untuk Ananda Yudi Saputra. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kuburnya Raudhah min Riyadil Jinan. Yang kedua, saya sampaikan permohonan maaf apabila dalam pembacaan tahlil ini wabil khusus saya sampaikan pula kepada sekalian, yaitu saudara Yudi Saputra. Beliau adalah manusia biasa yang sering bergaul dalam hidup kita ini. Penting saya sampaikan, mungkin selama hidup beliau punya kesalahan, hilaf kepada istri, kepada keluarga, kepada tetangga, rekan-rekan teman kerja, teman bisnis. Apabila ada salah dan khilaf, sekali lagi kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya.